Baik, Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa ba'd. Baik, kita akan melanjutkan manasik yang sudah berjalan 2 kali yang lalu. Ya, sekarang insya Allah kita akan sedikit masuk ke rukun di antara rukun-rukun umroh. Jadi kita fokus dengan apa yang kita sampaikan karena kali ini kita tidak akan menampilkan sesuatu di proyektor. Ya, Ibu Pak sekalian yang Allah, kita perlu ketahui terlebih dahulu bahwa umroh apalagi haji itu merupakan madrasah. Ya, jadi kita memahami ini terlebih dahulu. Kita mau umroh, kita mau haji, itu kita mau masuk ke dalam madrasah. Ya. Karena memang di dalam haji, di dalam umroh, itu di dalam ritual-ritualnya, di dalam perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ tidak hanya sifatnya ritual saja yang kemudian dilakukan begitu saja, tetapi perlu untuk kita maknai. Itu perlu untuk kita maknai. Sehingga harapannya ketika kita masuk ke dalam satu madrasah, ya seperti halnya kita masukkan putra ke pondok, anak ke sekolah, ya kita akan berharap punya output ya yang baik, output yang sesuai dengan apa yang jadi ekspektasi dan harapan kita. Kita pengen umroh untuk apa? Untuk agar kita diampuni dosa-dosa kita. Kita ingin umroh, kita ingin haji agar apa? Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan surga kepada kita. Jadi outputnya seperti itu. Maka kita harus terlebih dahulu memahami bahwa umroh ataupun haji ini adalah satu madrasah. Kita akan masuk ke dalam madrasah, ya, di mana ketika kita masuk dalam madrasah pastilah ada disiplin-disiplinnya, ya, ada aturan-aturannya, ada yang apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kemudian yang dihasilkan apa? Dihasilkan outputnya ya seperti yang Rasulullah SAW menjanjikan bahwa al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma, ya, bahwa dari satu umrah ke umrah yang lain itu akan menggugurkan dosa-dosa, ya, bahwa juga umrah itu merupakan salah satu ibadah yang keutamaannya adalah menghilangkan kefakiran. Ini di antara keutamaan-keutamaan yang kemarin sudah kita sampaikan, bahwa umroh itu menghilangkan kefakiran, bahwa umroh itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Inti besarnya adalah seperti yang selalu kita mintakan kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka al-firdausal a'la minal jannah. Itu sudah keinginan, harapan yang paling ultimate untuk seorang muslim, bahwa kita nanti pada akhirnya Allah berkenan untuk memasukkan kita semuanya ke dalam surga, dan salah satu jalannya adalah kita beribadah kepada Allah, dan salah satu ibadah yang paling agung adalah umroh maupun haji. Jadi perlu kita bangun ya pemahaman tentang bahwa umroh itu madrasah. Ya. Ini tentunya akan sedikit berbeda dengan mungkin ya umroh kekinian. Umroh kekinian seperti apa? Ya umroh yang nuansanya justru lebih ke wisata. Ya ini tidak kita nafikan bahwa kita juga berwisata ke sana. Ya kita menikmati wisata yang bukan sekedar wisata, ya. Tetapi ketika nuansa, vibes, kemudian semangat ya kok lebih ke sana, nah ini berarti ada yang kurang atau ada yang salah di sini. Ya, karena sekali lagi umroh itu adalah madrasah yang kemudian kita harapkan outputnya itu mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sedikit sebelum kita akan memasuki kepada rukun-rukunnya yang perlu kita sampaikan juga, ya, karena di antara materi di dalam madrasah umroh, madrasah haji ini adalah materi yang sangat fundamental dan sangat penting, di mana ya, ibadah-ibadah ini bisa jadi akan gugur. Ibadah apa saja, Pak? Ibadah apa saja ini bisa jadi gugur. Puasa kita bisa jadi gugur. Kemudian sholat kita bisa jadi gugur. Ya, kemudian zakat kita, sedekah kita bisa jadi luntur, gugur semuanya karena tidak ada atau penguasaan materi yang satu ini kurang baik. Apa itu? Materi tauhid. Jadi kalau kita perhatikan, ya perhatikan di dalam
setiap ritual umroh ataupun haji itu kandungan tauhidnya itu pasti mendominasi. Jadi, ya betul bahwa di situ ada fikih bagaimana tata cara tawaf, bagaimana tata cara sa'i, bagaimana tata cara wukuf yang sesuai syariat, sesuai sunnah, sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Tetapi ketika semua itu tidak dibangun di atas tauhid yang benar, itu berpotensi untuk apa? Berpotensi untuk hilang. Karena bahkan Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling mulia, orang yang paling bertakwa, ya, orang yang paling spesial. Bisa paling spesial di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pun begitu. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, la in asyrakta la yahbatanna amalu. Kalau sekali-kali kau wahai Muhammad adalah lawan kata dari tauhid. Syirik lawan kata dari tauhid. Jadi kalau tauhidmu atau tauhidmu salah, hancur, justru terjatuh dalam syirikan, maka apa? Layak bakal nama, sungguh benar-benar akan hilang semua amal-amal. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan melihat amal-amal kita selama seorang hamba itu kok terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka para ulama menjelaskan tauhid di dalam ibadah itu seperti toharoh di dalam sholat. Jadi, tauhid di dalam setiap ibadah kita itu seperti toharoh di dalam sholat. Ya. Toharoh di dalam sholat itu statusnya apa? Syarat. Ya, syarat sehat atau syarat sholat ini menjadi sah, kita harus mulai dengan toharoh. Ya, mulai dengan toharoh. Begitu juga dengan tauhid. Tauhid ini yang melandasi dan yang menjadi syarat bagi setiap ibadah agar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama tauhid. Bagaimana kita memahami tauhid? Bagaimana kita menyaksikan kok ibadah umroh, kok ibadah haji? Emang kita harus betul-betul memperhatikan tauhid. Bukannya di sana itu sudah tempatnya tauhid. Jadi orang-orang yang di sana itu masih tidak sama demikian. Ya, karena sejatinya kalau kita melihat sejarahnya pun, kemusyrikan atau orang-orang musyrik, kesyirikan itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Jadi sebelum ketika masa jahiliyah, bahkan ketika Rasulullah SAW sudah mulai berdakwah, kesyirikan itu masih belum hilang. Bahkan Rasulullah SAW meninggal pun, ya praktek-praktek kesyirikan itu masih ada. Jadi tidak serta-merta kita masuk tanah suci itu kemudian kita menjadi suci. Ya, pernah sahabat Salman Al-Farisi menegaskan dan mengingatkan kita semuanya bahwa al-ardu la tuqaddisu rijal. Yang namanya tempat tanah suci itu tidak serta kemudian mensucikan. Yang akan bisa mensucikan seorang itu ya tergantung melakukan kesyirikan, terjatuh dalam kesyirikan, yang punya keyakinan yang batil, ya maka ya itulah hal tersebut tidak kemudian serta merta keberadaannya di tanah haram misalnya itu akan menjadikan dia baik seperti itu. Ya contoh-contoh lain terkait dengan athar Salman Al-Farisi itu tadi, ya nanti kita akan melihat, mungkin akan mendengar juga di sana, ya ini saya kehilangan barang di Masjid Nabawi misalnya, suan, ya berdesak-desaan, tahu-tahu pas sampai hotel ternyata dompet atau tasnya berlubang apa? Bekas disilet, terus barang-barangnya yang ada dalam tas atau dompet itu sudah lain. Mungkin kita akan berpikir bagaimana mungkin kalau di tanah suci seperti ini masih ada orang yang nyolongan seperti itu, tapi nyatanya ada. Ya, tanah suci kemudian tidak serta-merta menjadikan orang yang ada di dalamnya juga suci. Begitu juga berarti kita pahami bahwa tidak serta-merta kita datang atau setiap orang yang datang ke sana itu pasti mempunyai tauhid, mempunyai akidah yang baik. Dan itu kita saksikan sendiri Pak, bagaimana beberapa contoh di mana di tempat yang paling suci sekalipun orang-orang justru malah melakukan ibadah atau ritual ibadah yang dibangun atas akidah yang bermasalah. Ya, maka apa tauhid yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW? Jadi Rasulullah SAW ketika pertama kali berdakwah itu langsung dimusuhi. Jadi yang membuat Rasulullah SAW dimusuhi oleh orang-orang Quraisy itu apa? Apakah Rasul itu lalim?
Apakah Rasul itu suka dolim? Yang namanya Muhammad itu apakah suka berbuat dolim, berbuat curang, nggak amanah, suka nipu? Itu semua enggak. Justru sebaliknya, hal-hal ini, ya hal-hal tadi yang saya sampaikan, masalah amanah, masalah kejujuran, masalah kebaikan, itu sudah menjadi konsensus orang-orang Quraisy seperti itu. Jadi orang-orang Quraisy seperti itu sepakat bahwa yang namanya Muhammad ibn Abdullah itu orang yang amanah, orang yang mulia, orang yang berkarakter, orang yang berharisma, ya, orang yang sangat baik. Itu orang-orang bersepakat ketika itu. Orang-orang bersepakat ketika itu sampai-sampai Rasulullah SAW mendapati julukan apa? Ini orang yang amanah. Kalau sudah menitipkan gembalaan ke Muhammad, ini sudah dijamin aman. Maksudnya kira-kira gemuk, karena ya bagaimana Rasul memberikan makan itu ya karena semangat amanahnya itu ya tidak main-main, makan kira-kira. Ya, jadi apa yang sebenarnya membuat orang-orang memusuhi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkait itu? Yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimusuhi orang-orang Quraisy ketika itu adalah ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang atau menyampaikan kepada orang Mekah, orang-orang akan mengatakan la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah saja. Maka orang-orang Quraisy ketika itu protes kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau menjadikan Tuhan yang sebanyak ini itu hanya satu saja. Inna adalah syai'un ujab. Ini sungguh perkara yang sangat aneh bagi kami. Ya, karena kita kenal bahwa berhala-berhala yang ada disembah oleh orang-orang musyrik itu hitungannya ratusan. Bahkan Rasulullah SAW pada tahun 8 Hijriah ketika melaksanakan Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, yang kemudian tanpa ada peperangan ketika itu, ya sudah beliau bebaskan. Selanjutnya apa yang Rasulullah SAW lakukan dalam para sahabat? Membersihkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah, dan itu jumlahnya sampai 300 sekian. Jadi di awal mereka menyaksikan apa yang Rasulullah SAW ajak. Rasul mengajak apa? Menjadikan satu-satunya sesembahan yang boleh disembah hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang-orang terheran-heran, bagaimana kamu mau menjadikan Tuhan yang sebanyak ini hanya satu saja? Maka ini adalah satu perkara yang sangat aneh bagi kaum muslimin. Maka ya, dengan ajakan itulah, atas dasar ajakan itulah, kemudian Rasulullah SAW dimusuhi oleh orang-orang Quraisy. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini adalah tauhid. Ini adalah tauhid, menjadikan satu-satunya sesembahan yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perlu kita pahami ya konsep tauhid ini, bahwa di dalam ibadah ya, tentunya tauhid ini berarti juga kita mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala perkara yang menjadi tugas Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menciptakan, ya, Allah memberi rizki, Allah memberikan kesehatan, menyembuhkan, ya. Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan, mematikan, semuanya itu kita yakini bahwa tiada, nggak ada zat lain yang melakukannya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam perkara apa? Dalam perkara-perkara yang menjadi tugas Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadi af'alullah atau apa yang Allah Subhanahu Wa Taala lakukan, itu semuanya tidak ada syarik atau tidak ada partner dalam Allah Subhanahu Wa Taala melakukan semua hal tersebut. Kemudian kalau kita sudah meyakini bahwa tidak ada sesembahan ya berhak disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, kita meyakini bahwa Allah lah satu-satunya zat yang menciptakan, mematikan, menghidupkan, itu adalah Allah. Maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya kita mempersembahkan ibadah itu ya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Jadi ibadah itu tidak kita persempit dengan makna sholat saja, doa saja, ya, kemudian haji saja, tetapi semua perintah-perintah Allah, semua perintah-perintah Allah itu adalah ibadah. Semua hal yang Allah Subhanahu Wa Taala cintai itu adalah ibadah. Bagaimana kita mengetahui bahwa hal tersebut adalah satu hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, kaidahnya mengatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mungkin memerintahkan sesuatu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala mencintainya. Ya, entah itu lewat Al-Quran atau lewat lisan Rasulullah SAW. Jadi apa yang semua Allah perintahkan lewat Al-Quran, Rasul perintahkan lewat hadis-hadisnya, itulah yang dilakukan dengan ibadah. Ya,
perintah itu adalah ibadah. Dan semua perintah ini, ibadah ini hanya harus kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekali lagi prakteknya apakah ada ya orang-orang yang kemudian menyimpang dalam hal tersebut? Kita katakan ada. Jadi, seperti halnya kaum musyrikin itu senantiasa ada sampai Rasulullah SAW berdakwah sekalipun. Ya sampai sekarang ada. Ya, kalau kita cermati ada orang-orang yang berdoa. Ya, berdoa ini biasa ya di dalam toam, dalam saat itu seringkali kita mendengar orang-orang itu doa bersama-sama. Ya, doa bersama-sama. Ya, dan ini sebenarnya secara norma ini agak mengganggu yang lain, karena apa? Karena ya kita ini kan pengennya fokus ibadah, fokus doa, tapi dengan adanya suara yang banyak ini kadang-kadang kita terbilang fokus dan seterusnya. Nah, tapi dengan adanya yang seperti itu kita sering mendengar jadinya orang-orang sering mengangkat suara dalam berdoa, gitu kan? Atau entah itu grup atau individual. Kemudian kita pernah mendengar yang mengatakan madat yang Husain. Madat itu kalimat meminta tolong. Tapi yang dipanggil siapa? Husain. Husain siapa yang dimaksud ini? Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu. Ya, dia adalah cucu Nabi Muhammad SAW yang sangat disayang oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau tidak mengingkari bahwa beliau adalah bait Rasulullah SAW. Tapi pun begitu, kita boleh sampai mengangkat Husain ini di atas derajat yang seharusnya seperti itu. Ya, kita menghormati, mendengarkan akar-akarnya, nasihat-nasihatnya, tapi kemudian tidak mengatakan seperti tadi meminta tolong kepada Husain. Jadi siapa yang kita panggil ketika kita berdoa? Siapa yang kita panggil ketika kita berdoa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa, Bapak sekalian, ini merupakan inti dari ibadah. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan doa wal ibadah. Dalam riwayat yang lain mengatakan doa mukhul ibadah, bahwa doa itu adalah inti dari ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah, seperti itu. Inti daripada ibadah. Maka ketika orang kok berdoa tapi yang dipanggil bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bisa kita rasakan bahwa ini adalah pelanggaran di dalam tauhid. Ya, entah itu siapapun dan siapapun yang dipanggil selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berarti apa? Ada pelanggaran di dalam tauhid, dan itu ternyata kita dengar. Kita dengar di dalam tawaf, kadang-kadang di dalam sa'i. Artinya apa? Itu menjadi bukti bahwa ya di antara jamaah, di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang datang ke sana, tetapi ada yang bermasalah dalam tauhidnya. Nah, inilah yang kemudian kita khawatir bahwa hal tersebut akan mencederai ibadah umroh dia, ibadah haji dia secara keseluruhan. Ya, contoh lain tadi ada madat-madat yang Husain. Kemudian dia memanggil ya Rasulullah, ya Rasulullah. Betul, sekali lagi Rasulullah SAW adalah hamba yang paling Allah cintai, yang hamba yang paling mulia, dan kita tunggu syafaatnya kelak di hari kiamat. Ya, tapi sekali lagi ya, Rasulullah SAW tidak boleh untuk kita angkat derajatnya di atas derajat yang seharusnya. Bahkan ketika kita mengharap syafaat Rasulullah SAW, bagaimana sih seharusnya kita meminta? Ya mintanya kepada Allah, ya Allah berilah kita syafaat Rasulmu kelak di hari kiamat. Ya, karena Rasulullah SAW tidak independen mempunyai otoritas untuk memberi syafaat. Jadi sekali lagi saya ulangi, Rasulullah SAW tidaklah punya otoritas untuk memberi syafaat. Kapan Rasulullah SAW memberi syafaat itu? Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan. Karena dalam hadis yang panjang tentang syafaat Rasulullah SAW itu, yang manusia ketika itu sudah sangat penat, Pak, sangat penat menunggu dihisab. Jadi dikumpulkan di padang mahsyar itu kan itu suatu keadaan di mana sangat berat bagi semua manusia, yang mukmin iya, apalagi yang kafir. Itu. Maka orang-orang ya, satu hadis saya kutip ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini maha indah dan mencintai keindahan. Kemudian di dalam hadis itu Rasulullah SAW menceritakan ada seseorang yang mengumpulkan beberapa faktor penguat agar doa itu dikabulkan. Salah satunya adalah Rasul menjelaskan ada orang ini yang asy'atha ra'sahu akbara mughbaratun qadamah. Ya. Dia
kucel, jadi dilihat dari rambutnya acak-acakan, kemudian kakinya kotor. Intinya itu adalah deskripsi Rasulullah SAW mendeskripsikan bahwa orang ini sedang dalam keadaan apa? Safar yang panjang. Dan safar yang panjang ini merupakan kondisi, atau safar secara umum adalah merupakan kondisi di mana keadaan tersebut menjadi keadaan yang mustajab kalau kita berdoa. Ini yang pertama. Jadi orang tersebut sedang di dalam safar, keadaan safar. Kemudian yang kedua, ya ini nanti insya Allah akan kita jelaskan secara panjang lebar dalam materi tersendiri terkait dengan fikih doa, tapi kita akan sedikit singgung sekarang. Yang kedua, ya dia mengangkat kedua tangannya. Ya, di dalam satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala kalau ada hamba mengangkat kedua tangannya, kemudian dia menurunkan tangan tersebut dalam keadaan Allah tidak mengijabahi doa hambanya tersebut. Jadi mengangkat tangan dalam berdoa juga merupakan salah satu adab doa, faktor agar doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian orang tersebut memanggil nama Allah, ya Rabb, ya Rabb. Rabb itu adalah satu nama-nama di antara nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang indah. Allah berfirman dalam satu ayat, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai nama-nama yang indah. Maka kita diperintahkan untuk berdoa dengan nama-nama indah tersebut. Contohnya seperti apa? Ya tadi orang tadi menyebutkan ya Rabb, ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Dia memanggil nama Allah. Dan ini adalah bentuk tawasul dengan Asmaul Husna. Bertawasul dengan Asmaul Husna. Dan ini merupakan tawasul yang disyariatkan. Karena memang ada beberapa tawasul atau praktek tawasul yang dikatakan sebagai tawasul al-mamnu. Tawasul al-mamnu. Jadi tawasul itu ada dua. Tawasul yang boleh, tawasul yang nggak boleh. Tawasul yang boleh saat ini adalah dengan cara berdoa, bertawasul dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang indah. Ya. Ada misalnya kita ingin mempunyai rezeki yang banyak, maka kita katakan ya Razzaq urzuqna, wahai Zat yang maha pemberi rizki, berilah kami rizki. Atau dengan ya Latif ultuf bina, wahai Zat yang maha lembut, berlemah lembutlah kepada kami. Jadi intinya memanggil nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang indah. Tetapi setelah dia mengumpulkan faktor-faktor dijabahnya doa itu, ternyata apa? Wa mat'amuhu haram. Dia makan dari makanan-makanan yang haram. Makanan yang haram ini apa? Ya, makanan yang zatnya haram atau yang dihasilkan dari sesuatu yang haram. Hasil dari dolim, hasil dari nipu, hasil dari korupsi, dan seterusnya. Ya. Kemudian wa masyrabu haram, minumnya juga haram. Wa malbasuhu haram, dan dia pakai pakaian yang haram. Pakaian yang haram juga seperti ada pakaian yang memang tidak boleh dipakai. Ya secara zatnya, seperti kalau laki-laki nggak boleh pakai kain sutra misalnya. Atau pakaian-pakaian yang monggo Pak, silakan. Jadi selamat datang monggo. Monggo Ibu, silakan. Monggo silakan. Sudah mulai beberapa poin tadi. Ya, kita lanjutkan. Ini tadi kita sedang membahas tentang syarat diterimanya amal. Karena memang kita umroh ini perjalanan yang tidak mudah, haji juga perjalanan yang tidak mudah. Jadi para ulama menjelaskan haji dan umroh itu ibadah fisik, ibadah finansial. Jadi fisik kita juga harus prima dan kita butuh finansial yang cukup untuk kita bisa melaksanakannya. Maka kita harus memperhatikan betul agar cara upaya agar ibadah kita ini diterima. Tadi kita jelaskan bahwa agar ibadah kita ini diterima, kita memperhatikan beberapa syarat. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan ikhlas ini maknanya lebih luas. Artinya kita senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terjatuh ke dalam praktek-praktek kesyirikan, karena praktek kesyirikan yang tadi kita sampaikan ini bisa menghapuskan amal-amal yang sudah ada. Kemudian syarat yang kedua adalah dengan beribadah, melaksanakan ritual sesuai dengan ajaran dan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, karena kalau kita mengada-adakan ibadah sendiri, tata cara ritual sendiri, Rasulullah SAW menjaminnya bahwa itu adalah ibadah yang sia-sia, ya, karena tidak ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian faktor tambahan yang perlu kita perhatikan yang ketiga adalah memastikan bahwa apa yang kita makan,
apa yang kita pakai, apa yang kita minum itu adalah sesuatu yang halal. Ya, kita sampai kepada tadi salah satunya adalah pakaian yang haram, wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa mashrabuhu haram. Nah, ada tadi sedikit ya ulangi. Tadi kita ceritakan Pak, ada orang yang dia itu sudah mengumpulkan faktor-faktor atau variabel-variabel yang sekiranya ketika itu terkumpul, doa itu akan sangat berpotensi untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah upaya-upaya itu sudah dilakukan, tetapi apa? Makanan yang dia makan haram, minuman yang dia minum haram, kemudian pakaian yang dia pakai juga haram. Kemudian satu lagi, dia diberi makan dengan hal-hal yang haram. Nah, kalau diberi makan dengan hal-hal yang haram, berarti yang bertanggung jawab siapa ini? Orang tua. Kira-kira seperti apa ya? Kita memberikan anak kita ini makanan yang haram atau makanan yang halal. Hasil dari yang haram atau hasil dari yang halal. Ini bisa berpengaruh kepada apa? Kepada anak. Ya, bisa berpengaruh kepada anak. Bagaimana nanti anak kok sulit doanya diijabah? Bisa jadi karena faktor orang tuanya. Oke. Di sisi lain, ketika kita melihat atau membaca kisah di dalam surat Al-Kahfi, ya ada dua anak yatim yang kemudian Nabi Khidir itu menegakkan tembok gitu ya. Tiba-tiba datang ke satu tempat minta untuk diapah atau dijamu mampir, itu nggak ada orang yang mau. Tapi tiba-tiba Nabi Khidir ini menegakkan tembok yang sudah miring. Ya, ketika kemudian akhirnya menjelaskan sebab beliau melakukan hal tersebut, ternyata untuk menutupi menutupi harta anak yatim. Jadi di bawahnya itu ada harta anak yatim yang dengan tembok miring itu kelihatan, Pak. Jadi kalau kelihatan kan orang, ini ada harta karun ini, saya temu, saya ambil. Maka dilindungi oleh Nabi Khidir dengan ditegakkanlah tembok tersebut agar tidak terlihat. Ternyata ketika diusut Nabi Khidir mengatakan wa kana abuhu sholihah. Kenapa kok Nabi Khidir, Allah Subhanahu wa taala sampai mengutus Nabi Khidir untuk melindungi harta anak yatim tersebut? Ya, anak yatim ya, bapaknya sudah nggak ada. Ternyata usut kronologinya adalah bapaknya adalah orang yang soleh. Bapaknya orang yang soleh, sehingga kesolehan bapaknya tersebut bisa menjaga anaknya bahkan sampai ketika orang tua tersebut sudah meninggal. Ya, jadi perkara seorang orang tua memberikan makan yang halal kepada anaknya juga menjadi faktor yang penting. Jadi ini faktor syarat diterimanya. Baik, kemudian umroh, Ibu Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Umroh ini singkat, bisa dilakukan kapanpun ya, dan bisa dilakukan dalam durasi waktu yang relatif singkat. Umroh ini secara singkat rukunnya hanya ada 3 saja. Rukun umroh itu hanya ada 3. Yang pertama berihram. Yang kedua tawaf. Yang ketiga sa'i. Kemudian ada wajib umroh yang dinamakan dengan taksir atau halq, mencukur rambut habis yang untuk laki-laki, dan itu lebih disunahkan atau dianjurkan, atau mencukur sebagian rambutnya untuk yang perempuan. Jadi intinya itu saja. Jadi kita berumroh, kemudian kita tawaf, kemudian kita sa'i, kemudian terakhir kita mencukur rambut, itu sebagai kewajiban ya, Kita mencukur rambut sudah selesai. Ya, sudah selesai. Baik, insya Allah pada kesempatan kali ini ya, kita tidak akan menyelesaikan semuanya dalam sekali pertemuan ini ya, karena kita masih akan merencanakan beberapa kali manasik lagi, di mana nanti akan kita lanjutkan rukun selanjutnya, dan juga akan kita selingi juga Bapak sekalian tentang tadi fikih berdoa tadi ya, fikih berdoa. Kemudian juga mungkin kita akan bekali dengan hal yang terkait fikih safar. Itu diantara materi dan kurikulum manasik kita. Jadi kita manasik umroh bukan hanya terkait dengan manasik itu sendiri saja, tetapi apa yang berkaitan dengan manasik, ada berkaitan dengan umroh. Ya, kalau umroh kan kita harus safar panjang. Bagaimana sholat di pesawat, bagaimana kita mengkosor, kapan kita boleh mengkosor, boleh menjamak, kapan kita boleh menjamak tanpa kosor, kapan kita tata cara jamak takdim, bagaimana, apakah kita mendahulukan
jamak takhir, misalnya apakah kita mendahulukan asarnya dulu atau zuhurnya dulu dan seterusnya. Ini soal akan jadi salah satu materi manasik kita. Baik, ihram. Pertama, rukun yang pertama adalah ihram. Ihram sendiri itu, Ibu Bapak sekalian, itu bukan berarti memakai kain ihram atau pakaian yang digunakan untuk ihram. Ini perlu untuk kita ketahui. Ihram sendiri itu bukan berarti kita berganti pakaian untuk yang bapak pakai kain ihram yang 2 helai sarung kemudian selendang, yang ibu-ibu pakai kain ihram, pakai pakaian yang akan dipakai untuk tawaf dan sa'i. Tidak hanya itu, Pak. Jadi yang namanya ihram itu adalah niat. Yang dimaksud dengan ihram itu adalah niat. Artinya, ya, kalaupun ada orang yang sudah menetapkan niat tapi dia nggak ganti kain ihram, itu umroh hajinya sah nggak? Sah nggak? Kita nih sudah ihram, sudah berniat, ya, sudah niat. Niat saya sudah mau masuk ihram, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan misalnya seperti itu. Ya, niatnya sudah, tetapi kita nggak pakai kain ihram. Sah nggak pembuatan Pak? Sah. Ya, sah. Tetapi di situ ada catatan bahwa dia melanggar ketentuan berihram. Ya, melanggar ketentuan berihram, yang itu nanti ada konsekuensinya, membayar dam misalnya. Ya, jadi itu akan kita singgung sedikit juga. Intinya ihram ini adalah kita berniat memasuki nusuk atau memasuki ibadah. Berihram itu artinya kita berniat untuk memasuki ibadah. Ya. Kita ya Bapak sekalian, insya Allah dalam perjalanan kita nanti seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya atau mungkin belum mendengar, ya, kita terlebih dahulu akan menuju Madinah, ya, akan menuju Madinah. Jadi dari Jeddah kita akan menuju Madinah, kita akan 4 malam di sana, barulah setelahnya kita akan menuju Makkah dan akan bermalam selama 4 malam juga di Makkah. Nah, maka ya kita perlu tahu terlebih dahulu tentang miqat. Ya, jadi di dalam berihram ini ada kaitan erat dengan yang namanya miqat. Apa itu miqat? Ya, miqat itu ada miqat yamani dan miqat zamani dan miqat makani. Ya, miqat zamani. Jadi tempat atau zaman atau waktu di mana kita bisa berihram. Kalau di dalam umroh, ya di dalam umroh kita sepanjang tahun nggak masalah. Ya, miqat zamaninya atau waktu untuk kita bisa berihram di dalam umroh itu sepanjang tahun. Jadi mau Syawal, kemudian Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, semuanya itu dalam 1 tahun itu, kita bisa melakukan umroh, kita bisa melakukan ihram untuk umroh. Tetapi untuk haji tidak. Haji tidak demikian. Haji hanya ketika Ashhurul Hajj saja. Ashhurul Hajj itu ya berarti mulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Syawal. Ya, Syawal itu orang-orang yang melakukan umroh tamattu, haji tamattu, artinya dia melakukan umroh dulu kemudian nanti melaksanakan haji, itu bisa dilaksanakan sejak Syawal. Jadi sejak Syawal itu melaksanakan umrohnya, ya, nanti setelah sampai tanggal 8 Dzulhijjah nanti baru dia melaksanakan hajinya. Itu sudah terhitung umroh tamattu. Tapi kalau ada orang yang umroh bulan Ramadan, berniat untuk umroh tamattu, umrohnya bulan Ramadan terus nanti menetap di Makkah sampai tanggal 8 Dzulhijjah melaksanakan haji, maka umroh tamattunya tidak dihitung karena umrohnya itu dilakukan di luar bulan haji. Jadi haji itu hanya beberapa bulan saja. Adapun umroh ini setiap tahun, ini terkait dengan miqat zamani atau ketentuan yang terkait dengan waktu berihram. Nah, kemudian ada namanya miqat makani, ya, di mana kita berihram itu harus di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Ya, ada ya Lamlam, ada Qornul Manazil, ya. Jadi ini tempat-tempat ini ada di sekitaran masjid, bukan di sekitaran Mekah, ya, tapi dengan jarak yang berbeda-beda, variatif. Ya, ada yang namanya Dzulhulaifah. Dan Rasulullah SAW mengatakan tentang miqat ini, hunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna liman aradal hajja awil umrah. Jadi miqat ini adalah tempat-tempat ini adalah tempat berihram bagi penduduk daerah tersebut atau yang lewat daerah tersebut.
Ya, kalau Qarnul Manazil itu ada di daerah dekat Taif. Nah, orang-orang yang bermikot dari situ adalah orang-orang yang datang dari arah Riyadh sana. Ya, otomatis orang-orang Taif itu sendiri, kemudian orang-orang yang dari Riyadh sana mau ke Mekah itu nanti lewatnya situ, maka dia harus berihram dari situ. Ya. Kalau orang-orang Ahlul Madinah itu dari Dzulhulaifah atau yang kita kenal dengan Bir Ali sekarang. Dan siapa saja yang mau berumroh melewati Madinah, ya dia sudah terlebih dahulu Madinah, dia akan berumroh ke Mekah, dia akan pergi ke Mekah dengan melewati Madinah, maka dia mengambil mikot dari Dzulhulaifah. Ada Yalamlam juga. Yalamlam itu kira-kira di sebelah selatannya Jeddah, di sebelah selatannya Jeddah. Biasanya kalau orang-orang yang rutenya Mekah dulu nanti akan melewati Yalamlam. Jadi nanti mikotnya di Yalamlam. Nah, ketentuan berihram ini, Bapak sekalian, ini harus dari mikot. Mikot maka dari tempat-tempat yang sudah dijelaskan ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau yang sejajar dengannya, Tidak boleh ketentuannya, tidak boleh untuk melakukan ihram, untuk mulai berihram itu setelah mikot. Karena itu akan berkonsekuensi bahwa dia melanggar kewajiban-kewajiban ihram. Jadi ihram itu adalah rukun. Ya. Kalau berihram dari mikot itu adalah wajib. Nah, ini perlu kita bedakan juga antara rukun dan wajib. Kira-kira bedanya apa, Pak? Rukun sholat dengan wajib sholat. Ada yang pirsa atau lupa. Ya. Ada rukun sholat, ada wajib sholat. Ini kita nggak usah ke umroh dulu. Ya, kita cek apa ibadah yang setiap hari kita lakukan. Kalau kita meninggalkan Al-Fatihah, itu berarti kita meninggalkan rukun atau meninggalkan wajib? Meninggalkan wajib? Rukun. Karena membaca Al-Fatihah itu merupakan rukun di dalam sholat. Sekarang kalau meninggalkan rukun, konsekuensinya apa? Konsekuensinya batal sholatnya. Dia harus mengulangi rukun tersebut. Kemudian nanti sujud sahwi. Adapun kalau meninggalkan wajib karena lupa, dia cukup dengan nanti di akhir dengan sujud sahwi saja tanpa harus mengulang. Nah, tetapi tentunya ada ketentuannya, ada keterangan lebih lanjut bahwa Al-Fatihah ini untuk siapa yang menjadi rukun ini. Ya, kalau jamaah-jamaah yang masbuk atau sebagian orang mengatakan untuk jamaah-jamaah untuk makmum, maka tidak sudah gugur dengan Al-Fatihahnya imam. Jadi Al-Fatihah ini untuk ketika dia sholat munfarid atau sendiri, kemudian ketika dia menjadi imam. Ini ada pembahasan tersendiri dan ada sedikit perbedaan ulama masalah tersebut. Intinya rukun itu adalah hal yang harus dilakukan. Ya kalau tidak dilakukan batal. Tapi kalau wajib, ini ada alternatif yang bisa dilakukan. Misalnya tadi kita mengatakan bahwa ihram dari mikot ini adalah wajib dalam berihram. Ihramnya sendiri rukun, tetapi berihram dari mikot ini adalah wajib. Kalau kok ternyata dia sudah lewat jauh begitu, dia belum menetapkan niat, maka pilihannya dua. Dia harus kembali lagi ke mikot, atau kalau enggak ya dia ada dam. Ya, dia harus membayar denda. Gitu. Dendanya apa? Nanti menyembelih kambing dan dibagikan ke para fuqara yang ada di tanah haram sana. Nah, intinya kita nanti berihram dari mikot. Ya. Kalau dengan kasus kita yang kita akan datang dari Madinah, berarti kita mikotnya nanti dari Dzulhulaifah. Ya, kita dari Dzulhulaifah. Ya. Tetapi nanti insya Allah Ibu Bapak sekalian, ya salah satu fasilitas yang insya Allah kita siapkan Bapak Ibu adalah dengan naik kereta cepat. Ya, naik kereta cepat. Nah, di kereta cepat ini kita nggak akan berhenti di Dzulhulaifah. Tapi nanti akan ada pemberitahuan bahwa kita sebentar lagi akan melewati tempat yang sejajar dengan Dzulhulaifah. Maka disitulah kita mulai untuk menetapkan niat. Ya, sekali lagi ihram itu apa? Menetapkan niat. Ya, dengan kita mengatakan labbaik Allahumma umrohtan. Ya, secara umum juga sekalian yang seperti yang kita sudah ketahui bahwa niat itu tempatnya ada di dalam hati. Dalam sholat, di dalam ibadah apapun itu niat adalah dalam hati. Ya, Rasulullah SAW mengajarkannya demikian.
Ya, Rasul belum pernah mengajarkan bahwa niat itu ya harus dilafalkan gitu enggak. Artinya kalau kita sudah berniat di dalam hati tanpa kita melafalkan sekalipun sah sebenarnya. Kecuali di dalam umrah ini, di dalam umrah, di dalam berihram umrah, berihram haji, itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan zikir ketika niat. Apa itu zikirnya? Labbaik Allahumma umratan. Tapi pun begitu, kalau kita sudah menetapkan niat di dalam hati, kemudian kita lupa untuk melafalkan, maka itu tidak masalah. Ini adalah ihram. Ya. Prosesnya bagaimana proses ihramnya? Yang pertama, ya tentunya sebelum kita menetapkan niat, kita sudah berganti pakaian terlebih dahulu. Ya, ini adalah pakaian ihram. Pakaian ihram. Ya, pakaian ihram untuk bapak-bapak hanya 2 helai saja, Pak. Jadi sarung kemudian selendang. Bapak mau sebagai pejabat, Bapak mau sebagai presiden, raja, atau tukang sapu nyun sewu, atau siapapun yang merasa bahwa itu adalah satu sosial yang rendah di masyarakat, semuanya pakaiannya sama. Semuanya pakaiannya sama, tidak ada bedanya. Bahkan ketika zaman Rasulullah SAW, Rasul memakai kain ihram seperti yang dipakai oleh para sahabat yang lain. Ada yang muda juga pakainya seperti itu. Ada Rasulullah SAW juga pakainya seperti itu. Jadi betul-betul ibu bapak sekalian, yang harus kita perhatikan adalah bahwa kain ihram itu merupakan satu atribut yang menanggalkan atribut-atribut yang lain. Harus kita pastikan itu. Ya. Maka kita harus memaknai, ini salah satu materi dalam madrasah umrah tadi, madrasah haji itu tadi, bahwa ini adalah pelajaran mengikhlaskan dunia yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Ya. Kita merupakan satu materi pelajaran tawadhu, ya, di mana kita dari secara dohirnya saja, Allah Subhanahu Wa Taala sudah memerintahkan kita agar menjadikan pakaian itu apa yang dohir di badan kita itu sama dengan yang lain. Artinya apa? Artinya yang di dalam pun, di dalam hati ini juga harus mengikuti apa yang dohir. Jangan sampai kita di dalam hati itu masih apa istilahnya, masih ada rasa apa, saya ini lebih dari yang lain, saya ini pejabat publik, saya ini orang yang Allah berikan kekayaan di mana orang nggak punya dan seterusnya. Jadi perasaan-perasaan ini Bapak Ibu sekalian, ini juga harus ditanggalkan, ya, dan disamakan dengan apa yang kita pakai. Disamakan dengan apa yang kita pakai. Jadi jangan sampai pakaian kita ihram sederhana, tetapi yang di dalam hati ini masih ada rasa kiber. Kiber itu apa sih Pak? Sombong itu, hakikat itu sombong itu apa? Rasulullah SAW menjelaskan sombong itu sejatinya itu tidak hanya yang dilihat dari yang dohir saja. Karena pakai pakaian bagus, pakaian yang mungkin mahal sedikit, itu tidak serta-merta dikatakan bahwa orang yang pakai itu sombong. Tapi Rasulullah SAW mengatakan apa? Sombong itu adalah al-kibar apa? Al-kibar batarul haq wa ghamtun nas. Ya, Rasulullah SAW menegaskan ketika itu kepada para sahabat bahwa la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada sekecil dzarrah saja. Dzarrah itu sebagian ulama ada yang mengatakan, menjelaskan bahwa dzarrah itu atom. Jadi partikel yang terkecil. Jadi kok ada kesombongan sebesar atom saja, itu tidak akan masuk surga. Tetapi kibr yang sombong yang dimaksud di sini apa? Batorul haqqi wa ghamtun nas. Apa itu batorul haq? Menolak kebenaran. Ini kita sudah diajari tentang tauhid, kita sudah diajari tentang tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apa? Menolak hal tersebut. Dalilnya sudah jelas, misalnya penjelasannya juga sudah memuaskan. Tetapi karena ego, ya karena mungkin juga yang dulu yang saya dapati dari orang tua saya nggak kayak gini kok. Yang diajarkan oleh mbah saya nggak kayak gini kok. Saya nggak mau yang seperti ini. Nah, ditakutkan yang seperti ini termasuk apa? Batorul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Merasa dirinya superior di atas orang lain. Merasa bahwa dirinya lebih baik dari orang lain. Lebih mulia dari orang lain. Maka hal ini harus kita tanggalkan bersamaan dengan kita tanggalkan pakaian-pakaian, atribut-atribut duniawi kita, dan kita beralih hanya dengan 2 kain ihram saja untuk bapak-bapak. Maka yang ibu-ibu pun harus disesuaikan.
Artinya apa? Artinya nggak kemudian pakai kain ihram mentang-mentang yang ibu-ibu ini dibebaskan, ngoten nggih. Kemudian bergelantungan apa, Bu? Rantai rantai napa, Pak? Rantai emasnya. Yang di sini juga pating napa? Nanti nggak kalah yang di bawahnya. Biar nanti pas tawaf ini kerincing. Wah, ini sudah jauh di luar daripada apa? Materi umroh, materi haji yang seharusnya kita dapatkan. Ya, maka di situ ya Rasulullah SAW menjelaskan itu semuanya ditanggalkan. Bahkan berhias sekalipun itu sudah ditanggalkan. Ya, bersih sudah apa adanya seperti itu. Ya, sekali lagi bukan hanya menanggalkan atribut ini saja, tapi yang di dalam ini juga bagaimana kita memanage hati kita, memanage ego kita, memanage emosi kita untuk kita juga mengikuti apa yang kita tanggalkan dari atribut yang zahir itu tadi. Dan ini yang paling penting Bapak sekalian. Ya, maka ada orang prakteknya di sana Pak ya, sedikit-sedikit tersinggung, kesenggol sedikit, ini apa orang seperti ini kok nyenggol-nyenggol seperti ini dan seterusnya. Nah, itu bisa di riset ya, monggo silakan bisa di riset. Itu bisa jadi indikator ya bahwa orang tersebut ini hatinya masih belum los. Masih belum los. Dia masih merasa ini saya begini, saya begitu, kok dibeginikan, kok dibegitukan. Maka Ibu Bapak sekalian, walaupun kita berupaya, ya misalnya kita komitmen sejak awal, kita akan bimbing Ibu Bapak sekalian, kemudian kita akan pastikan hospitality dan seterusnya. Tetapi akan ada faktor-faktor eksternal yang sifatnya X kita nggak tahu. Nanti apa yang kita dapati di sana. Artinya ada orang yang mungkin iseng ke kita, orang yang mungkin sengaja atau tidak sengaja mendolimi kita. Maka hal-hal ini itu juga perlu diperhatikan untuk apa? Kita memanage sejak awal hati kita, memanage sejak awal ego kita, emosi kita. Karena sekali lagi orang yang sudah lost pasrah itu ya semeleh gitu Pak. Kira-kira seperti itu. Nanti akan banyak orang yang mungkin kita nggak suka melihatnya atau kita antri diserobot segala macam. Ya bukan artinya kita pasrah-pasrah diserobot, monggo silahkan semuanya. Nanti nggak jadi makan atau nggak jadi naik lift, karena semuanya memang antri. Ya cuman ya perasaan, ego, kemudian memanage hati itu sangat penting di dalam keadaan-keadaan yang seperti ini. Nah, ini sangat penting sekali. Ya, belum lagi nanti ketika tawaf, ya ketika tawaf Ibu Bapak ditabrak misalnya sama orang, ya, nggak sengaja orang agresif sekali dan seterusnya ditabrak, tersinggung satu putaran tersinggung, putaran kedua gerundel, putaran ketiga apa? Naudzubillah misuh-misuh. Yang tersisa apa Pak kalau gitu Pak? Nggih. Yang tersisa apa? Yang putaran selanjutnya ngerasani itu orang ada yang kulitnya gelap, yang itu kok tinggi sekali, ya jadi nggak fokus seperti itu. Ya hal-hal seperti ini kita perlu sekali untuk kita ketahui gambarannya seperti apa sehingga semoga kita mudah untuk memanage hati kita. Ya, itu tentang ihram tadi Bapak sekalian. Kemudian mundur sedikit sebelum ihram, ya mundur sedikit sebelum ihram, kita nanti akan ada ritual-ritual sunnah juga yang dinamakan dengan sunnah ihram. Ya, sunnah ihram. Jadi ini sunnah-sunnah ini dilakukan sebelum kita berihram dan sebelum kita memakai pakaian ihram. Yang pertama di antara sunnah ihram adalah kita mandi janabah. Ya, mandi janabah. Sebelumnya juga kita melakukan yang dinamakan dengan sunnah-sunnah fitrah. Ada Ibu Bapak sekalian, hormati Allah, ada Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sunnah-sunnah fitrah, di mana Rasul SAW menghimbau dan menganjurkan bahwa hal ini maksimal 40 hari harus dilakukan. Maksimal 40 hari harus dilakukan. Apa itu? Yang pertama, nabtul ibad, ya mencukur ketiak. Ya kalau nabet itu secara bahasa itu nyabut, Bu. Nyabut, Pak. Cuman kalau nyabut itu rasanya pedes sama manis, Pak, kira-kira. Seperti itu ya. Nah, maka di sini ya intinya adalah dibersihkan. Kemudian bulu kumis dibersihkan, potong kuku, kemudian potong bulu yang bawah juga. Ini merupakan sunnah fitrah yang Rasul SAW merekomendasikan agar jangan sampai lewat 40 hari kecuali ini semuanya dibersihkan. Itu di luar umroh, di luar ihram sekalipun. Ya maka di ihram ini ditekankan bahwa ada sunnah fitrah yang harus dilaksanakan juga.
Kemudian mandi janabah, ya. Selanjutnya memakai parfum untuk yang bapak-bapak. Ya, ini rekomendasi memakai wangi-wangian ini justru hanya kepada bapak-bapak, tidak kepada ibu-ibu. Yang ibu-ibu justru tidak direkomendasikan pakai parfum, kemudian tidak berhias, ya, tidak berhias. Ya, adapun bapak-bapak nanti disunahkan untuk memakai apa? Memakai wangi-wangian, memakai wangi-wangian. Tapi catatannya, wangi-wangian ini hanya dipakai, diaplikasikan di badan dan bukan di kain ihram. Ya, karena justru kain ihram yang diberikan parfum, diolesi parfum itu adalah pakaian yang tidak boleh untuk dikenakan ketika berihram. Nanti kita akan beralih kepada pakaian-pakaian atau hal-hal apa saja yang tidak boleh dilaksanakan selama berihram. Baik, tadi ya sunah-sunahnya, sunatul fitrah, sunanul fitrah, kemudian memakai wangi-wangian gitu ya. Kemudian juga ibu bapak sekalian dirahmati Allah, selanjutnya kita ketika kita sudah melakukan sunnah tersebut dan sudah masuk ke dalam ihram, kita sudah masuk ke dalam ibadah, sudah menetapkan niat dan sudah masuk nusuk itu tadi, maka yang tadi hal-hal disunahkan itu justru menjadi hal-hal yang tidak boleh untuk dilakukan, yang dinamakan dengan mahdhuratul ihram, hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika berihram. Salah satunya adalah melakukan sunanul fitrah tadi, sudah nggak boleh ketika selama kita berihram. Ya, selama kita berihram sudah nggak boleh lagi, nggak boleh potong kuku, ya, labbaik Allahumma labbaik sambil potong kuku, atau sambil ada yang kebiasaannya gigit-gigit kuku, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik, nggak boleh lagi seperti itu. Ya, jadi sunanul fitrah yang tadi paling paling pertama dulu kita urutkan dari yang pertama, ya, tidak boleh melakukan jidal, tidak boleh melakukan fusuk, kefasikan, tidak boleh melakukan rafas. Nah, apa itu jidal? Jidal ini debat kusir, Pak. Debat kusir. Debat kusir itu yang seperti apa? Debat yang memang atau diskusi yang tujuannya tidak mendapatkan kebenaran, hanya masalah tempat duduk misalnya, kemudian langsung gontok-gontokan dan seterusnya. Debat ini ketika ihram harus dihindari. Jadi kalau sudah sedang ihram sudah ngalah saja. Maksudnya banyakin ngalahnya, Pak. Dikatai ngalahi pun gitu. Itu masalah jidal. Kemudian kefasikan segala bentuk maksiat ini tidak boleh dilakukan, tidak di luar ihram, tidak juga ketika di dalam ihram. Kemudian ar-rafath. Rafath ini yang berkaitan dengan hubungan suami istri atau yang menjurus ke dalamnya. Entah itu lewat perkataan, rayuan, perkataan, kemudian perbuatan, mukodimah, ya, mukodimah berhubungan, dan yang paling parah adalah berhubungan suami istri. Bahkan itu di dalam haji itu mempunyai konsekuensi ganda, berlipat-lipat, Pak. Hajinya tidak sah, tetapi harus terus melaksanakan ritual haji sampai akhir, dan harus mengkodoknya tahun depan. Kalau berhasil untuk mengkodok tahun depan, harus dipisah antara suami istri. Ya, itu adalah konsekuensi yang paling besar, itu masalah hubungan suami istri. Maka nanti ya tentang hubungan suami istri harus dihindari. Insya Allah kalau masalah umroh tidak banyak orang yang terjadi di dalamnya. Karena apa? Karena umroh singkat saja, hitungan jam sudah selesai. Adapun haji, Pak, itu bisa sampai 1 minggu. Atau kalau dalam keadaan dia haji ifrat dan dia datangnya terlalu cepat, itu bisa sampai 2 minggu, ya, puasanya itu sampai sekian lama. Nah, intinya hal-hal yang seperti itu tidak boleh dilakukan ketika berihram. Kemudian memakai wangi-wangian yang tadi boleh, maka sudah tidak boleh lagi. Untuk yang ibu-ibu yang biasa memakai niqab ini harus ditanggalkan niqabnya, tetapi ada ketentuannya. Bagi yang memakai niqab itu seperti yang dilakukan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, na'am, bahwa beliau dan ummahatul mukminin ketika berihram menanggalkan niqab mereka. Tetapi ketika ada orang lewat, misalnya orang lewat, mereka menutupi dengan khimar atau dengan kerudungnya. Ya. Kalau zaman dulu masih mudah seperti itu. Tapi kalau sekarang ini tidak setiap 1 meter ini ada orang gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin masih sepi. Jadi masih sangat fleksibel ketika harus menanggalkan niqab, kemudian harus menutupinya lagi ketika berjalan dan seterusnya. Tapi sekarang nggak ada tempat di sekitar Masjidil Haram kecuali ada orang asing. Maka sebagian orang-orang yang kita saksikan di Saudi itu, ya
nikobnya tetap ditanggalkan, tetapi kemudian ditutupi dengan media yang lain. Nah, itu tidak boleh memakai nikob, tidak boleh memakai kaos tangan untuk yang ibu-ibu, untuk yang bapak-bapak tidak boleh memakai peci atau topi atau hal-hal yang menutup kepala secara langsung. Ya. Adapun kalau payung yang secara tidak langsung payung atau berteduh di bawah atap, maka itu tidak masalah. Kemudian juga tidak boleh untuk bagi bapak-bapak memakai pakaian kecuali dua helai ini saja. Artinya segitiga bermudanya juga dilepas, dilepas, ada pakaian dalam juga dilepas, semuanya betul-betul hanya dua kain itu saja. Kemudian yang khusus untuk bapak-bapak juga adalah tidak boleh memakai khuf atau yang semisal dengannya. Khuf itu ada kalau sekarang ya kaos kaki, ya kaos kaki yang sampai menutup mata kaki. Karena di dalam kisahnya Rasulullah SAW mendapati ada orang yang memakai khuf itu tadi. Ya. Kemudian dia mengatakan saya nggak punya alas kaki kecuali ini wahai Rasul. Oke, nggak masalah dipakai, tetapi dipotong agar mata kakinya terlihat. Ya, ini khuf, ini terkait dengan bapak-bapak. Maka nggak apa-apa untuk bapak-bapak nanti pakai sandal atau pakai sepatu tapi yang nggak menutupi mata kaki. Ya, kalau pakai kaos kaki nggak boleh, nggak boleh. Nah, ini beberapa mahdhurat al-ihram, ya, mahdhuratul ihram juga diantaranya adalah berburu, ya, berburu hewan buruan. Kalau sekarang alhamdulillah nggak usah sampai harus berburu, Pak. Nggak usah sampai berburu. Nanti kita sediakan makan, kita sediakan snack, nggak perlu berburu. Kalau orang-orang zaman dulu itu jalan ke Mekah saja itu sudah berhari-hari, mungkin bekalnya habis di jalan. Kalau di keadaan normal di luar ihram, mungkin mereka akan berburu, tetapi di dalam keadaan ihram nggak boleh berburu. Ya, nggak boleh berburu hewan darat. Adapun berburu hewan air, ya, hayawanul bahar itu tidak masalah. Saydul bar itu yang nggak boleh berburu hewan darat. Adapun saydul bahar, ya, berburu hewan air, maka itu tidak masalah. Tapi insya Allah kita nggak perlu berburu, Pak. Nanti kita sediakan makan, kita sediakan snack juga nanti insya Allah taala. Ya. Baik, ini terkait dengan mahdhuratul ihram yang tidak boleh dilakukan. Sampai kapan kita nggak boleh melakukan hal-hal tersebut? Sampai kita memotong rambut kita. Ya. Nanti kita sampai kepada bab tahallul, ya. Bab tahallul, apa itu tahallul? Bagaimana cara bertahallul? Itu nanti kita sampai kepada bab tersebut. Nah, adapun mahdhuratul ihram ini, ya, maka itu tidak diperbolehkan sampai kita bertahallul, yaitu dengan cara mencukur rambut atau menggunduli rambut kita. Ini terkait dengan ihram, sunnah sebelum ihram, dengan mahdhuratul ihram. Apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika berihram. Jadi setelah ini tidak lagi ada yang salah paham terhadap ihram. Ihram adalah memakai kain ihram. Tidak. Ihram itu adalah niat. Ya, niat masuk nusuk, masuk dalam ibadah tersebut, dalam ibadah umrah, ibadah haji. Adapun ketentuan di dalam berihram setelah kita berihram atau ketika kita berihram adalah dengan memakai pakaian ihram, kemudian berihram dari mana, Pak? Dari mikot itu tadi. Adapun yang kebablasan dari mikot belum niat, maka apa? Harus kembali di titik itu atau kalau tidak ya membayar dam. Nah, setelah kita sudah berihram, menetapkan niat tadi, kemudian kita menjaga mahdhuratul ihram, menjaga larang-larang ihram, disunahkan bagi kita untuk memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Nah, sebelumnya untuk zikir ketika berihram tadi sudah hafal Ibu Bapak ya? Labbaik Allahumma umratan. Ya, mudah ya? Monggo saya dereke coba labbaik Allahumma umratan. Ya, labbaik Allahumma umratan. Kalau kita haji, labbaik Allahumma hajjan. Kalau kita ihram untuk haji, labbaik Allahumma hajjan. Kalau kita berumrah, labbaik Allahumma umratan. Kalau kita pengen mengumrahkan orang lain, kita mengatakan labbaik Allahumma umratan an. Nah, ini disebutkan misalnya an bapak saya, an ibu saya disebutkan. Itu untuk siapa saja yang membadalkan umroh. Ada badal umroh, ada. Ada syariatnya. Rasulullah SAW pernah menjelaskan hal tersebut kepada seorang wanita yang menanyakan tentang bapaknya.
Ya, apakah boleh membadalkan umroh? Boleh, tapi tentunya ada ketentuan-ketentuannya. Tidak semua orang ya bisa dibadalkan umroh, bisa dibadalkan haji. Orang punya uang, sehat jasmani, ngoten nggih. Saya membadalkan orang tua saya. Gimana keadaan orang tuanya? Orang tua saya duitnya banyak, Pak. Kemudian sehat, sehat. Loh, terus kalau umroh sendiri sibuk kerja, ngoten nggih. Sibuk kerja ini bukan merupakan uzur untuk dia bisa dibadalkan. Bahkan orang yang seperti ini keadaannya harus dibangunkan, harus disadarkan, Pak. Nggih. Apalagi yang belum pernah umroh. Karena di awal kemarin kita sampaikan bahwa yang rajih atau yang lebih kuat pendapat di antara para ulama adalah umroh ini juga wajib seumur hidup sekali paling tidak. Seperti halnya haji. Ya. Nah, ini terkait dengan rukun yang pertama, ihram dulu. Nggih. Nah, dari sini monggo saya serahkan kepada Ibu Bapak, barangkali ada satu dua hal yang mau ditanyakan. Mungkin yang online juga Mas Yusuf barangkali ada pertanyaan. Monggo. Sambil kita juga menyinggung tentang teknis ya, menyinggung tentang teknis tadi untuk materi kita kurang lebih itu. Kita berhenti sampai ihram dulu. Dan yang lebih penting lagi memaknai ihram itu tadi ya Ibu Bapak sekalian. Bagaimana ihram ini tidak hanya memakai pakaian ihram saja, tetapi kita juga menanggalkan atribut-atribut duniawi yang mungkin sudah bersarang di hati kita. Rasa gengsi, rasa ego, dan seterusnya yang mungkin kita sering rasakan, merasa lebih dari orang lain, dan seterusnya. Monggo, sekiranya ada pertanyaan terkait fikih ini juga barangkali terkait dengan teknis sebelum nanti kita jelaskan di sesi tersendiri insya Allah ta'ala. Oke. Nah, nanti tentunya kita dari Madinah ya, dari Madinah kita akan memakai kereta cepat ya. Karena di situ ada beberapa alternatif. Kalau alternatif yang umum, yang reguler ya nanti pakai bus. Itu biasanya pakai bus seperti itu. Dan itu akan ditempuh dalam waktu 5 sampai 6 jam kurang lebih. Kurang lebih seperti itu. Nah, adapun ketika kita pakai kereta cepat itu kita bisa memangkas setengah perjalanan lebih kira-kira. 2 jam 20 menit kira-kira itu. Dan itu insya Allah akan lebih nyaman, ya secara fisik juga lebih nyaman bagi Bapak sekalian untuk nantinya dilanjut dengan melaksanakan ibadah umrohnya. Nah, nanti di Madinah itu tentunya nggak ada ritual-ritual yang terkait dengan umroh, sama sekali nggak ada. Bahkan haji sekalipun itu sama sekali nggak ada kaitannya dengan ritual-ritual atau ziarah di Madinah, nggak ada. Lantas kenapa kok orang-orang umrah, orang-orang haji itu kemudian ke Madinah juga? Ya karena sudah jauh-jauh, sudah keluar uang banyak, waktu yang banyak juga sampai Saudi, masa nggak mengunjungi Madinah? Karena di Madinah juga ada apa? Masjid Nabawi. Ya, yang kita tuju, yang Rasulullah SAW sabdakan, la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Ya tidak boleh seorang itu bersafar, ya berpeluh-peluh bersafar, melakukan safar yang panjang, mempersiapkan safar tersebut, ya kecuali tujuannya 3, salah satu di antara 3. Ini masalah ibadah ya, beda lagi dengan masalah ya kerja apa silaturahim, itu hal-hal yang beda lagi. Artinya masalah ibadah ini kita tidak boleh menuju satu tempat, ya bersafar kemudian berpuluh-puluh untuk bersafar kecuali mengunjungi tiga masjid ini. Ngoten. Karena Ibu Bapak sekalian kalau kita tahu itu ada orang-orang Syiah itu meyakini kalau tawaf di Karbala, Perso Karbala Ibu Bapak sekalian, Karbala ini ada di Irak. Irak tempat meninggalnya Husain ibn Ali radhiyallahu taala anhu di situ. Ya, karena pengkhianatan orang-orang Syiah terhadap dia. Inti besarnya seperti itu, ya. Lantas di setiap peringatan yang diklaim sebagai hari meninggalnya Husain, ya mereka apa? Mereka melukai diri mereka. Ya, dengan pedang memukul-mukul karena itu klaim mereka merupakan ekspresi penyesalan terhadap apa yang
dahulu nenek-nenek moyang mereka lakukan terhadap Husain. Intinya di sana ada tempat, di Karbala itu ada tempat. Ya ada Ka'bah itu juga, Pak. Semacam Ka'bah seperti itu. Mereka meyakini kalau tawaf di situ itu lebih baik berapa kali lah daripada tawaf di Ka'bah. Jadi kalau ada orang yang kemudian berpeluh-peluh menyiapkan segala macamnya untuk safar ke sana, ya melaksanakan ibadah di sana, padahal itu sudah ibadah sana saja, itu sudah ibadah yang isinya khurafiyah, ya khurafat-khurafat, kemudian hal-hal yang justru jauh dari tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimakan dengan bid'ah, ya dan seterusnya, itu semuanya dilakukan di sana. Ya maka perjalanan safar yang seperti ini nggak boleh. Ya safarnya saja itu sudah nggak boleh karena tujuannya bukan salah satu di antara tiga masjid ini. Jadi sekali lagi ritual yang ada di Madinah ini nggak ada kaitannya dengan umroh, ritual umroh atau ritual haji, ya. Tetapi kalau sudah sampai sana ya kita sholat di Masjid Nabawi. Bagaimana di Masjid Nabawi? Salah satu keutamanya adalah bahwa sholat di Masjid Nabawi ini setara dengan 1000 kali sholat dari selain Masjid Nabawi, kecuali Masjidil Haram ini berapa? 100.000 kali lipat. Ya. Monggo sekali lagi kalau ada pertanyaan. Ya, silahkan Mas Sandi. Kalau misalnya waktu ikhram, terus kan kita udah lewat mikotnya gitu. Ya. Nah, dan waktu di mikotnya itu kita ketiduran, Ustaz. Jadi apa hukumnya, Ustaz? Nah, ketiduran ini kan berarti dia nggak menetapkan niat, ngaten nggih. Tapi insya Allah nanti kita ya bersama Armasta, insya Allah kita akan dibimbing di situ, ya. Termasuk kita akan berupaya untuk membangunkan yang tidur sekalipun, ngaten nggih. Karena memang betul itu kejadiannya sangat relate dan sangat memungkinkan, berpotensi seperti itu. Nah, maka konsekuensinya apa ya? Konsekuensinya tetap ya, karena yang dihitung itu adalah dia melewati mikot, kemudian dia belum menetapkan niat. Entah itu disengaja atau enggak sengaja. Entah itu dalam keadaan dia bangun atau tertidur, itu kan tetap meninggalkan berihram dari mikot. Maka konsekuensinya sama. Dia harus kembali lagi ke mikot, ya, atau membayar dam. Ya, maka kemarin ketika kami berangkat awal Desember ini, kan kita rutenya dari Jeddah langsung Mekah dulu. Nah, itu saya sampaikan kepada jamaah. Ya, saya sampaikan kepada jamaah, kita untuk yang bapak-bapak pakai kain ihram itu sudah sejak sebelum naik pesawat. Karena itu secara teknis akan lebih mudah, khususnya untuk sarungnya, Pak. Karena sarungnya ini kalau nggak kalau nggak di tempat yang nyaman ya susah untuk proper juga, nanti melorot malahan kan gitu. Maka kita persiapkan sejak sebelum naik pesawat, soalnya kalau harus di atas sana ya toilet pesawat kan sangat sempit ya, susah seperti itu. Maka kita pakai sebelum naik pesawat. Dan kemudian saya pesankan ke jamaah sekalian, Bapak Ibu nanti sebelum tidur, karena itu perjalanan kita malam memang. Jadi kita itu pergi jam 7 malam sampai Jeddahnya jam 1 dini hari. Ya, jam 1 dini hari. Total perjalanannya sekitar 10 jam. Nah, itu sebelum tidur silahkan tetapkan niat dulu. Nanti kalau bablas nggak masalah gitu. Karena bermikot atau berihram sebelum mikot itu nggak masalah. Apalagi kalau ada potensi-potensi masalah teknis seperti ini, ya berpotensi bermasalah ya dalam hal teknis, itu nggak masalah untuk orang berihram sebelum mikot. Ya, sebelum mikot. Kalau setelah mikot itu yang tidak boleh. Maka kita sampaikan sebelum tidur silahkan tetapkan niat. Tapi alhamdulillahnya ternyata di Saudi Airline, dan itu maskapai yang akan kita pakai nanti itu beberapa saat ya karena ketika itu malam itu sekitar 30 atau 1 jam ya, 30 menit atau 60 menit itu sudah dinyalakan lagi lampu, kemudian ada servis ya, dan mengabarkan bahwa kita sebentar lagi akan melewati mikot. Jadi orang-orang sudah bisa bersiap. Tapi itu tadi yang kita sampaikan, kalau ada kekhawatiran seperti itu, ya nanti kalau ketiduran apa dan sebagainya, ya silahkan tetapkan niat bahkan sebelum sampai di mikot. Karena itu memang hal yang berpotensi terjadi juga seperti itu. Ya, monggo yang lain, monggo Pak, silakan. Kan tadi sunahnya memakai wangian kan. Nanti menempel di itu termasuk yang dimaafkan
Ya, termasuk yang dimaafkan tidak masalah. Tetapi alangkah baiknya kalau setelah kita mengaplikasikan parfum, khususnya kalau parfum oles, kalau parfum yang semprot beralkohol kan cepat nguap ya biasanya. Nah, itu alangkah baiknya untuk kita tunggu beberapa saat. Setelah kita pakai, ya kita tunggu beberapa saat dan kita kalaupun pakai yang oles dioles-oleskan lah ya ini. Kalaupun ada yang masih menempel maka itu termasuk yang dikatakan oleh para ulama itu dimaafkan. Seperti itu. Sama kalau bisa Oke. sama ketika kita pakai ihram itu kan mikot ambil mikot pakai ihram Iya. itu kan kadang pulang ke hotel Iya. Iya. makan lupa cuci tangan. Nah, ya, itu termasuk hal-hal yang harus kita perhatikan juga. Jadi selama kita belum bertahalul, maka larangan-larangan ihram itu masih berlaku. Termasuk pakai sabun, pakai tisu basah yang umumnya ada parfumnya. Maka itu tidak boleh dilakukan. Tetapi kalau ada orang yang melanggar apapun itu larangan-larangan ihram, ya karena ketidaktahuan yang pertama, atau karena lupa, maka itu dimaafkan dan harus kalau memang dia lupa, begitu dia ingat harus langsung ditinggalkan. Ya, harus langsung ditinggalkan. Atau ketika dia tidak tahu, begitu tahu harus langsung ditinggalkan. Jadi kalau karena tidak tahu atau lupa maka hal tersebut dimaafkan dan tidak berkonsekuensi dengan membayar fidyah atau dam itu tadi. Allahu a'lam. Ada yang lain. Ini tentunya Ibu Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Sekali lagi ya, masalah manasik ini kita masih akan berlanjut. Ada 5 sesi lagi, ada 5 sesi lagi, dan itu adalah materi-materi tentang fikih umroh, kemudian beberapa hal yang berkaitan dengan fikih umroh, Karena kita akan bersafar, maka hendaknya ya kita tahu bagaimana atau apa yang menjadi sunnah-sunnah ketika bersafar, bagaimana cara menjamak sholat, mengqashar sholat, kapan kita harus jamak, boleh jamak dan qashar, kapan kita boleh jamak saja tanpa qashar. Pirsa Pak ya, ada sholat yang boleh dijamak saja tapi nggak boleh diqashar Pak. Seperti apa Pak kira-kira? Maghrib sama Isya, sebabnya apa? Boleh dijamak tapi nggak boleh diqashar. Ya secara yang dikosor isaknya, tapi kok isaknya nggak dikosor, kenapa? Boleh dijamak antara maghrib dan isak, tapi isaknya nggak dikosor. Sebab apa Pak kira-kira? Sebab hujan deras misalnya. Tapi untuk yang sholat di masjid Pak, kalau sholat di rumah ya nggak usah ngapain loh. Ya. Dan yang bapak-bapak ya tentunya ini sudah seharusnya lah untuk bapak ini menghadiri sholat jamaah di masjid. Maksudnya kita sholat maghrib kemudian tiba-tiba hujan deras, maka setelah itu dilanjutkan dengan sholat isya. Masalah itu salah satunya. Nah ini masih akan berlanjut materi-materi manasik kita. Tentunya ya kita harapkan bisa hadir secara offline seperti ini, tetapi kita juga sediakan secara online ya yang sekarang ini lewat Zoom. Juga insya Allah di lain waktu akan kita dobeli juga dengan YouTube. Di YouTube nanti ada juga di Armasta Channel yang kemarin sudah kita live streamingkan di YouTube dan bisa diakses juga di Armasta Channel itu. Ya, jadi sewaktu-waktu kok ada yang berhalangan tidak bisa hadir ya monggo nanti bisa ikuti lewat lewat streaming itu. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, kita akhiri sesi manasik kita pada kali ini. Sampai sekarang, alhamdulillah, ya kita masih ada seat kosong. Ya, barangkali kok nanti ada saudara, ada kerabat atau teman yang masih bingung mencari, ya ini insya Allah selama seat kita masih belum penuh, kita masih akan menerima pendaftaran jamaah. Kalau kita perkirakan mungkin terakhir itu berarti di pendaftaran kita close itu ya tentunya kalau sudah full kita close, kalaupun belum full itu sampai nanti kira-kira awal Februari lah nanti kita
sudah full, sudah akan kita close. Jadi berapapun nanti kita sudah siapkan 35 seat. Kok nanti terisi hanya 20, kita tetap akan berangkat. Ya, tidak ada ceritanya kita yang sekarang ini kok nanti kalau tidak 35 kita nggak akan berangkat. Insya Allah tidak, ya, karena semua tiketnya sudah confirm semua, bookingan hotel kita juga sudah confirm semua. Nah, itu salah satu komitmen kita dalam mempersiapkan keberangkatan jamaah. Mau 20 pun nanti akan kita berangkat, 10 juga akan tetap kita berangkatkan. Ini yang bisa kami sampaikan. Ya, semoga niat baik kita dan amalan baik kita pada hari ini, kita semuanya sedang bertolabul ilmi syar'i. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa ada ilmu-ilmu itu yang sifatnya wajib kifai, ada yang ilmu-ilmu itu sifatnya wajib aini. Wajib kifai itu maksudnya apa? Wajib kifayah, yang kalau ada orang sudah belajar, satu orang itu sudah, yang lain gugur, tidak berdosa. Tetapi ada ibadah-ibadah yang sifatnya wajib aini. Nah, seperti belajar umroh, belajar fikih umroh bagi Bapak Ibu sekalian sekarang adalah wajib aini. Jadi setiap orang harus belajar, harus. Kenapa? Karena kita akan nindai umroh. Seperti halnya sholat itu, ilmu tentang sholat, mencari ilmu tentang sholat atau fikih sholat itu sifatnya wajib aini untuk setiap muslim. Kenapa? Karena setiap muslim pasti sholat, pasti puasa. Ya, jadi itu wajib aini. Dan fikih umroh ini juga wajib aini bagi siapa saja yang berniat tindak umroh. Adapun di antara contoh ilmu yang sifatnya wajib kifayah seperti ilmu mawaris misalnya, ya, dalam faraid, perhitungan warisan dan seterusnya. Ini kalau ada orang yang sudah mempelajari di antara kaum muslimin, maka kewajiban untuk yang lain gugur. Ya, artinya nanti kalau ada permasalahan waris, nanti ke sana, ya, nanti ke ustadz siapa atau ke lembaga mana gitu yang bisa menyelesaikan permasalahan waris. Jadi sekali lagi semoga amalan baik kita hari ini Allah Subhanahu wa taala catat dan menjadikannya timbangan kebaikan bagi kita kelak di hari kiamat. Juga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dengan upaya-upaya yang coba kita lakukan hari-hari ini menjadikan umroh kita kelak lancar dan mabrur diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.